Dalam hidup ini ada variasi. Jadi ada manusia yang level rumput sehingga disebut masyarakat akar rumput gitu ya. Jadi ada manusia yang level atas ya, mungkin sebagai pejabat, sebagai menteri dan sebagainya. Saudara-saudara kita yang tertakdirkan jadi rumput. Muliakan mereka. Tugas orang yang kuat, tugas orang yang di atas memikirkan masyarakat akar rumput. Tugas yang di bawah, mengapa kita manusia yang punya akal nggak bisa sih hidup berdampingan? Memang keberagaman keniscayaan. Nggak mungkin kita menghindari keberagaman. Itu pasti. Teman-teman, Abi Amir sekarang duduk di atas rumput. Nih, ini rumput ini. Allah yang menumbuhkan. Bahwa ada makhluk yang bernama rumput. Dia rela diinjak-injak di bawah. Nah, maksudnya apa? Bahwa dalam hidup ini ada variasi. Jadi ada manusia yang level rumput sehingga disebut masyarakat akar rumput gitu ya. Jadi ada manusia yang level atas ya, mungkin sebagai pejabat, sebagai menteri dan sebagainya. Nah, Anda yang sedang menjabat merasa di atas. Bukan artinya bahwa Anda boleh semena-mena menginjak-injak rumput, bukan begitu. Anda menjadi kaya, Anda menjadi pejabat sebetulnya karena orang-orang yang di bawah itu. Yang mereka rela mendukung Anda, mereka rela memuji Anda. Sekalipun Anda punya kekurangan. Nggak ada manusia sempurna. Semua manusia punya kekurangan. Jadi kehebatan Anda sebetulnya karena ada orang-orang yang rela menjadi rumput. Mereka di bawah, rela diinjak-injak. Tapi bukan artinya kemudian Anda menginjak-injak mereka sesuka-suka Anda, bukan. Kita hormati saudara-saudara kita yang tertakdirkan jadi rumput. Muliakan mereka. Tugas orang yang kuat, tugas orang yang di atas memikirkan masyarakat akar rumput. Tugas yang di bawah mendukung yang di atas. Seperti itulah kita harus timbal balik. Dan ini makna ayat wa ta'awanu al birri wat taqwa wa la ta'awanu al itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Janganlah kamu tolong menolong dalam maksiat dan dosa-dosa dan dalam permusuhan. Kita harus hidup damai. Damai seperti alam semesta ini. Semua pohon-pohon, ini perhatikan, ini pohon-pohon cemara dan kemudian mereka semua berdiri dengan rapi ya. Tidak ada saling menyakiti satu sama lain, tidak ada saling menjatuhkan. Makanya Allah mengajarkan kita supaya kita belajar dari alam. Jadi rumput juga dia hidup damai satu sama lain, nggak pernah saling menjatuhkan. Jadi yang kita sedih adalah bahwa seringkali kita tidak mau belajar dari apa yang Allah ciptakan. Makanya teman-teman rahmatullah, ayat-ayat Allah itu ada dua. Yang pertama, ayat yang ditulis dalam Al-Quran. Disebut ayatullahil matluah. Itu ayat Allah yang kita baca. Yang kedua, ayat yang tertuang di alam ini. Disebut ayatullahil kauniyah. Itu ciptaan Allah di alam semesta ini. Maka kalau kita membaca alam semesta, kita bacalah dalam konteks keimanan. Bahwa kita beriman kepada Allah, bahwa ini semua terjadi karena Allah. Nah, kalau ternyata Allah mengajarkan kita agar memandang semua alam semesta ini dalam Al-Quran, itu supaya kita tahu bahwa, perhatikan, di alam ini bermacam-macam pohon-pohonan, berdiri berdampingan, tidak pernah saling menjatuhkan. Mengapa kita manusia yang punya akal nggak bisa sih hidup berdampingan? Memang keberagaman keniscayaan. Nggak mungkin kita menghindari keberagaman, itu pasti. Ada pohon pisang, ada pohon mangga, ada pohon pepaya, ada pohon kelapa. Tapi satu sama lain tetap independen. Satu sama lain tetap dukung-mendukung. Pohon pepaya nggak pernah berbuah kelapa. Pohon mangga nggak pernah berbuah pepaya. Pohon pisang nggak pernah berbuah kelapa. Jadi dia masing-masing berfungsi sesuai dengan kodratnya gitu loh. Nah kita juga demikian, saudaraku Allah. Jangan kemudian ketika Anda menjabat, Anda menjatuhkan yang lemah, kemudian mensikat musuh Anda. Jangan begitu. Jadi ketika kita hidup, keberagaman ayo kita pertahankan. Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita bersatu, berdamai, saling tolong menolong dan saling mengangkat. Ya, bukan saling menjatuhkan, saling mengangkat, saling memuliakan. Karena ingat, kemuliaan kita semua karena kita mengangkat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren
FAD Institute. Pesantren FAD ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.